Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Kartika. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang beberapa aspek atau pembelajaran mengenai manajemen keuangan. Yuk kita simak yang pertama, di sini ada konsep dasar manajemen keuangan, di mana konsep dasar manajemen keuangan tersendiri adalah bidang dalam manajemen yang berfokus pada pengelolaan aset dan kewajiban perusahaan untuk mencapai tujuan finansial. Hal ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan aktivitas keuangan perusahaan. Tujuan utama dari manajemen keuangan tersendiri adalah memaksimalkan nilai uang bagi pemegang saham dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka yang panjang. Selanjutnya, ada fungsi utama manajemen keuangan. Pentingnya manajemen keuangan yang efektif untuk membantu perusahaan itu ada di dalam perencanaan keuangan, yaitu menyusun proyeksi keuangan untuk mengidentifikasi kebutuhan dana di masa depan, dan ada penganggaran, yaitu mengalokasikan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Yang ketiga ada pengendalian, yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Lalu keempat ada pengambilan keputusan, membantu manajer dalam membuat keputusan terkait investasi, pembiayaan, dan distribusi laba. Lalu ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan dan mengurangi resiko keuangan serta meningkatkan profitabilitas dan menilai perusahaan. Selanjutnya ada poin analisis laporan keuangan, di mana di mana pengertian laporan keuangan tersendiri adalah dokumen yang menyajikan informasi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Terdapat tiga jenis laporan keuangan utama, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Di sini kita akan membahas satu-satu. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laba rugi itu menyajikan pendapatan dan beban untuk menghitung laba atau rugi bersih. Dan neraca tersendiri adalah suatu laporan yang menampilkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik tertentu atau titik waktu ya, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan terakhir ada laporan arus kas, menggambarkan aliran kas yang masuk dan keluar dari perusahaan dalam periode tertentu. Selanjutnya ada analisis keuangan. Analisis keuangan la- digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dan untuk pengambilan keputusan beberapa teknik analisis yang umum digunakan yaitu ada rasio keuangan, analisis tren, dan analisis vertikal dan horizontal. Rasio keuangan tersendiri yaitu mengukur kinerja perusahaan melalui rasio-rasio seperti likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Analisis tren tersendiri yaitu membandingkan kinerja keuangan dari periode ke periode untuk mengidentifikasi pola dan tren. Analisis vertikal dan horizontal yaitu menganalisis masing-masing komponen laporan keuangan untuk memahami proporsi dan pertumbuhan. Selanjutnya, ada tujuan analisis laporan keuangan tersendiri yaitu untuk membantu investor dan kreditor dalam mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan perusahaan dan memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan yang strategis. Lalu lanjut ada nilai waktu uang. Pengertian nilai waktu uang tersendiri adalah konsep yang menyatakan bahwa uang yang diterima di hari ini lebih berharga dibandingkan dengan uang yang diterima jumlahnya sama, tapi diterimanya di masa depan. Hal ini disebabkan oleh potensi keuntungan dari investasi dan inflasi. Konsep dasar pentingnya menilai uang. Waktu uang membantu perusahaan itu dalam tingkat bunga ya, menerapkan biaya untuk menggunakan uang atau imbalan dari menabung, yaitu untuk menghitung nilai investasi dan biaya proyek ya tentunya. Lalu di sini ada nilai saat ini. Nilai saat ini
dari sejumlah uang yang akan diterima di masa depan dihitung dengan mendiskontrolkan aliran kas masa depan ke nilai saat ini, yaitu untuk memahami dampak inflasi aliran kas di masa depan. Lalu ada nilai masa depan, nilai uang yang di masa depan yang dihasilkan dari investasi pada tingkat bunga tertentu, yaitu untuk mengoptimalkan keputusan pendanaan dan investasi. Selanjutnya ada manajemen kas. Pengertian dari manajemen kas tersendiri yaitu pengelolaan kas dan setara kas dalam suatu perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, fungsi dari manajemen kas tersendiri ada perencanaan kas, yaitu untuk mengentimasi kebutuhan kas di masa depan, lalu pengendalian kas, yaitu untuk memantau dan mengendalikan pengeluaran dan penerimaan kas, penyimpanan kas, yaitu untuk mengelola saldo kas untuk memaksimalkan keuntungan tanpa mengorbankan likuiditas. Lalu di sini selanjutnya ada strategi manajemen kas. Pentingnya manajemen kas yang baik dalam membantu perusahaan itu apa sih? Nah, pentingnya itu untuk peramalan kas. Menggunakan metode statistik untuk memperbaiki arus kas, yaitu untuk menghindari kesulitan likuiditas, lalu mengelola piutang dan hutang, mengoptimalkan pengumpulan piutang dan pengaturan pembayaran hutang untuk meningkatkan arus kas, yaitu mengoptimalkan pengeluaran dan penerimaan kas. Lalu di sini ada investasi berlebih. Investasi kas berlebih adalah menempatkan kas yang tidak terpakai dalam instrumen investasi yang liquid dan memberikan imbal hasil, yaitu untuk menghasilkan keuntungan investasi kas yang berlebih. Lalu selanjutnya ada manajemen modal kerja, di mana manajemen modal kerja tersendiri adalah pengelolaan aset dan kewajiban lancar perusahaan untuk memastikan operasional perusahaan berjalan dengan lancar dan efisien. Selanjutnya, komponen dalam modal kerja tersendiri ada dua, yaitu aset lancar dan kewajiban lancar. Aset lancar itu termasuk kas piutang persediaan dan investasi jangka pendek, sedangkan kewajiban lancar yaitu termasuk utang usaha, utang pajak, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Selanjutnya, tujuan dari manajemen model kerja ini memastikan perusahaan memiliki cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban lancar dan mengoptimalkan penggunaan aset lancar untuk meningkatkan profitabilitasnya. Strategi manajemen model kerja ini seperti apa dan pentingnya itu dalam bidang apa? Nah, manajemen model kerja yang efektif membantu perusahaan dalam beberapa aspek, yaitu pengelolaan persediaan menggunakan teknik just in time atau yang disingkat dengan JIT untuk mengurangi biaya penyimpanan, pengelolaan piutang, penetapan kebijakan kredit yang ketat dan mempercepat proses penagihan, lalu pengelolaan utang yaitu untuk mengatur jadwal pembayaran utang yang memanfaatkan kredit dengan baik tanpa merusak hubungan dengan pemasok. Dan ada meminimalkan biaya finansial, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Nomor 6 atau poin 6 yaitu manajemen piutang. Pengertian manajemen piutang tersendiri adalah proses pengelolaan piutang yang dimiliki perusahaan terhadap pelanggan, termasuk strategi dan meningkatkan pengumpulan piutang dan mengurangi resiko piutang tak tertagih. Tujuannya itu untuk mengoptimalkan arus kas dari penjualan kredit, mengurangi resiko kredit dan yang dihadapi oleh perusahaan. Strategi manajemen piutang tersendiri ada 4 ya, yaitu penilaian kredit pelanggan atau melakukan analisis kredit untuk melakukan kemampuan pelanggan dalam membayar utang. Lalu kebijakan kredit yang jelas untuk menetapkan syarat dan ketentuan yang jelas untuk penjualan kredit dan termasuk batas kredit yang waktu pembayarannya yang ditentukan gitu ya. Lalu yang ketiga ada pengawasan dan penagihan memantau piutang yang jatuh tempo dan melakukan penagihan secara proaktif. Lalu yang terakhir ada penagihan yang efisien, menggunakan metode yang efektif untuk menagih hutang seperti
pengingat otomatis, dan pemanggilan secara langsung. Pentingnya manfaat manajemen piutang yaitu membantu perusahaan dalam memperbaiki arus kas dan likuiditas, mengurangi kerugian akibat piutang tak tertagih, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan melalui pengelolaan utang yang baik. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang saya sampaikan pada materi kali ini yaitu gambaran komprehensif mengenai aspek-aspek penting dalam manajemen keuangan, termasuk konsep dasar analisis laporan manajemen keuangan, nilai waktu uang, serta manajemen kas, modal kerja, dan piutang. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan, serta memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Manajemen keuangan yang efektif bukan hanya berdampak pada profitabilitas, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Dan mohon maaf jika ada tipe kata atau tipe bicara ya. Dan referensi-referensi yang saya dapatkan untuk menyusun PPT ini saya dapatkan dari e-book yang saya tertera di sini ya. Di e-book itu kita bisa mencari referensi dari buku-buku. Di situ memang ada yang berbayar, tapi banyak juga kok yang gratisnya. Kita bisa searching e-book tuh melalui Chrome, Google, dan akses searching lainnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.